Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom pada sore hari ini. Baiklah, yang saya hormati Ibu Dr. Muhyiatul Fadilah SSI MPD selaku dosen pengampu kajian pengembangan kurikulum IPA, dan selanjutnya teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan dan model pembelajaran IPA menurut kurikulum prototype. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Maisyaratul Jannah dengan NIM 21231075, Mutiara Amriani dengan NIM 21231077, dan Trina Tasya Febrina dengan NIM 21231149. Baiklah, adapun bahan kajian yang kami bahas yaitu ada 4. Yang pertama, pendekatan pembelajaran IPA menurut kurikulum prototype. Yang kedua, strategi pembelajaran IPA menurut kurikulum prototype. Dan yang ketiga, metode pembelajaran IPA menurut kurikulum prototype. Dan yang keempat, model pembelajaran IPA menurut kurikulum prototype. Baiklah, materi yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran IPA menurut kurikulum prototype yang akan dijelaskan oleh Mutiara Amriani. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum prototype. Kurikulum prototype itu merupakan sebuah kurikulum yang berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning untuk mendukung karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini dijadikan sebagai opsi terakhir satuan pendidikan yang mampu melakukan pemulihan pembelajaran. Adapun pendekatan dari kurikulum prototype ini, yang pertama yaitu pendekatan tematik. Pendekatan tematik itu adalah pembelajaran yang melibatkan sekumpulan mata pelajaran yang bersifat tematik untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Pendekatan tematik ini lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik, yaitu melalui belajar yang menyenangkan tanpa tekanan dan ketakutan, tetapi bermakna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan student center. Pendekatan student center ini adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, yang selama proses pembelajaran berlangsung sehingga peran guru hanya sebagai fasilitator. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Pendekatan konstruktivisme ini menganggap semua peserta didik memiliki ide, gagasan, atau pengetahuan mandiri tentang lingkungan dan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kontekstual, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi belajar dan pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta didik. Dengan pendekatan ini, peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajarnya. Selanjutnya itu strategi pembelajaran IPA menurut prototype yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dari kurikulum prototype ini. Yang pertama yaitu strategi pembelajarannya dari struktur kurikulum, yang mana dengan struktur kurikulum profil pelajar Pancasila ini akan menjadi acuan dalam pengembangan standar ISTI, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum berupa capaian pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Strategi pembelajaran dari kurikulum prototype yang kedua yaitu capaian pembelajaran atau dikenal dengan CP. Istilah AI dan pada kurikulum sebelumnya diganti menjadi capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian dari pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang menjadi satu kesatuan dalam proses untuk mengembangkan kompetensi yang utuh bagi siswa. Strategi yang selanjutnya yaitu pembelajaran tematik. Di mana pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, pembelajaran tematik hanya berbatas bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 SD saja. Namun pada kurikulum prototipe ini, pembelajaran tematik dapat di jenjang SMP dan SMA, dan jenjang SD dan pada jenjang SD dapat dilakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Strategi selanjutnya yaitu jumlah jam pelajaran. Pada kurikulum prototipe ini, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki fleksibilitas dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Strategi selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif. Penerapan pembelajaran kolaboratif ini bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam melalui pengalaman pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari oleh siswa dari berbagai disiplin ilmu pembelajaran berbasis proyek yang dinilai dapat membantu guru dalam mengembangkan soft skill siswa. Selanjutnya itu mata pelajaran TIK. Pada kurikulum prototipe ini, mata pelajaran TIK akan diajarkan kembali dengan nama yang diganti menjadi informatika. Mata pelajaran ini akan diajarkan dari jenjang SMP, di mana sekolah yang belum memiliki sumber daya guru informatika dapat diajarkan oleh guru umum. Di samping itu, Kemendikbudristek telah menyiapkan buku atau modul sebagai pedoman guru dalam pengembangan informatika yang sangat mudah dipahami dan digunakan oleh guru dan siswa. Strategi selanjutnya itu adanya mata pelajaran IPAS, di mana pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6, yang selama ini terdapat mata pelajaran IPA dan IPS yang berdiri sendiri. Maka pada kurikulum ini diajarkan secara bersama yang disingkat menjadi IPAS. Sedangkan di SMP, di SMA, yang sebelumnya terdapat penjuruan seperti IPA, IPS, dan bahasa, pada kurikulum prototipe kelas. Kemudian di kelas 11 dan 12, siswa Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran IPA menurut kurikulum prototipe yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode pembelajaran IPA menurut kurikulum prototipe ada 5, yaitu yang pertama berfokus pada materi esensial, yang kedua memberikan banyak ruang dan waktu secara opsional, ketiga guru diberikan otoritas untuk memodifikasi materi, keempat lebih sedikit memuat materi, dan yang kelima dilengkapi perangkat dengan perangkat pembelajaran yang memudahkan guru melakukan diferensial. Selanjutnya yaitu model pembelajaran IPA menurut kurikulum prototipe. Model pembelajaran IPA menurut kurikulum prototipe dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu model pembelajaran terbimbing atau discovery learning. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama yaitu model pembelajaran terbimbing atau discovery learning. Merupakan sebuah proses belajar yang mana siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan konsep. Melalui metode discovery learning ini, siswa dapat mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Maksudnya yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Pada model ini, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk dalam hasil belajar. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat. Kami akhiri. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik saran atau penambahan materi. Kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan kritik saran dan penambahan materi, dipersilahkan. Jika tidak ada, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, apakah ada yang bertanya? Silakan.
Oh, sekali lagi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Persilakan kepada Alda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cinta Prawita dengan NIM 21231113. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pada PPT tentang strategi pembelajaran itu kan pada poin terakhir itu tentang penggabungan IPAS. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bentuk konsep dari IPAS tersebut? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, terima kasih kepada Alda. Mohon maaf sebelumnya, apakah bisa pertanyaan Alda tadi ditulis di forum diskusi? Baik. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Alda yang akan dijawab oleh Mutiara Amriani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alda, yaitu bagaimana konsep dari materi IPAS ini. IPAS ini sendiri merupakan salah satu pengembangan kurikulum yang memadukan materi IPA dan IPS menjadi satu tema dalam pembelajaran. IPA yang mempelajari tentang alam pastinya juga sangat ada hubungannya dengan kondisi masyarakat atau lingkungan. Diajarkan secara integratif. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, apakah Alda paham atas penjelasan yang diberikan oleh Mutiara tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, saya telah paham. Baik, terima kasih kepada Alda. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kami dari kelompok 3 mengakhiri presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.